Semboyan selamatkan bumi itu sudah pernah kita dengar dan bahkan sampai sekarang kita dengar, udah dari panjang lah, udah beberapa tahun yang lalu hingga detik ini ya. Dan sudah banyak pula usaha yang dilakukan untuk merealisasikan akan semboyan tersebut. Dan gak hanya dari kalangan para pecinta lingkungan hidup, tapi golongan masyarakat yang menggeluti dunia teknologi pun juga mulai bergerak nih. Di mana demi terciptanya lingkungan yang hidup bersih dan nyaman, maka salah satu produsen yaitu Acer mengeluarkan produk-produk laptop yang ramah lingkungan. Termasuk salah satu produk yang kita akan review kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi bahwa kali ini kita akan review sebuah laptop yang ramah lingkungan dari Acer, yaitu Acer Aspire Vero AV14-51-59QK. Detail spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i5 1235U, RAM 8GB LPDDR4X Quad Channel 4,26 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU Intel Iris Xe G7 80EUS dengan sharing memori sebesar 1GB, layar IPS panel 14 inch 8 bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 60Hz. Pada bagian desain, laptop ini sendiri tuh hadir dengan mengusung warna biru gelap pada bodinya dan dengan bentuk yang simple. Ini nggak ada tuh aksen apapun yang bisa kita jadikan sebagai ciri khasnya. Dan secara ukuran pun, laptop ini tuh memiliki dimensi 32,9 x 22,4 cm, serta ketebalan 1,8 cm dan berat 1,5 kg. Ukuran laptop ini bisa bilang pas lah dengan tentengan tangan kita. Dan juga nggak akan berat buat kita bawa kemana-mana. Desain yang simple ini juga nanti berlaku di seluruh tampilan bodinya. Mulai dari display cover, ada logo Acer kecil di bagian tengah atas dari display covernya, yang tercetak secara deboss ke bagian display covernya. Demikian pula di sisi dalam, nanti warna hitam pada bezel layar dan juga keycap keyboardnya berpadu serasi dengan warna biru gelap palm rest yang dilengkapi dengan ventilasi exhaust dari bagian internal laptop di bagian kanan atas dari area keyboard. Kemudian sama dengan bagian display cover, ada juga sebuah logo Acer kecil di bezel bawah layar, ada logo juga Intel Evo di palm rest kiri, serta logo dan juga teks yaitu Post Consumer Recycled pada palm rest kanan, yang kesemuanya dicetak secara deboss. Sementara di bagian bawah laptop, ada 4 pad karet nih, berwarna biru muda sebagai kaki-kaki pada laptop ini, yang ditemani juga dengan 3 baris grill ventilasi, logo Acer, dan sebuah stiker panjang yang berisi teks For Planet Earth. Selebihnya ada spesifikasi singkat serta serial number dari laptopnya. Secara tampilan keseluruhan, kalau ditanya, Pichel suka nih dengan tampilan warna yang dibawa oleh laptop ini. Karena berbeda dengan versi yang Acer Vero sebelumnya yang pernah Pichel bahas, maka Acer Vero yang kali ini tuh hadir dengan warna biru gelap dengan corak bintik-bintik yang sedikit lebih terang, sehingga mirip-mirip kayak langit malam yang penuh bintang gitu lah ya kan. Ya, gimana ya, kayak muji-muji cewek gitu. Oh, engkau bagian bulan dan bintang gitu. Tapi beneran deh, ini warnanya bagus. Dan menurut Acer, warna yang diusung di laptop ini itu bernama Mariana Blue. Dan ini bukan hasil pewarna dari bahan cat, tapi dari hasil proses peleburan campuran material plastik yang menjadi bahan pembentuk bodi laptop ini, dan juga diseleksi khusus dari limbah plastik dengan warna yang sama. Jadi ini hadir dengan warna yang nggak belang-belang kalau misalnya dilebur. Warna biru ini sengaja dipilih Acer sebagai pengingat akan pencemaran plastik yang sudah mengotori lautan di muka bumi ini. Lalu kalau kita bahas build quality-nya, walaupun berbahan utama plastik dengan 30%-nya adalah bahan daur ulang, namun bodi laptop ini masih terkesan solid, kuat, dan juga kokoh. Meskipun di beberapa bidang lebar seperti display cover dan juga area keyboard ini masih terdapat flex. Dan terakhir di bagian desain yaitu I/O port-nya, di mana laptop ini memiliki port di sisi kiri dan kanan. Mulai dari sisi kiri ada 2 LED indikator untuk power dan juga baterai status, 3,5 mm combo audio port, 1 USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 port HDMI 2.1 dengan HDCP support, 1 port Thunderbolt 4, dan juga sebuah dedicated charging port. Sementara di sisi kanan hanya terdapat sebuah USB Type-A 3.2 Gen 1 dan juga sebuah Kensington lock. Secara kualitas port sih ini, Pichel udah bisa bilang lumayan update ya. Apalagi udah ada Thunderbolt 4. Tapi secara kuantitas kalau ditanya memang agak nggak terlalu banyak. Coba aja kalau misalnya Thunderbolt-nya minimal ada 2 ya kan. Pasti akan lebih fleksibel gitu. Tapi emang dasarnya Pichel dikasih hati minta jantung aja gitu. Udah dikasih Thunderbolt, masih minta 2 lagi kan. Nanti udah minta 2, dikasih minta 3 gitu kan.
Selanjutnya pada bagian layar, laptop ini sendiri menggunakan layar IPS panel dengan matte finish 14 inch dengan aspek rasio 16:9 dan resolusi Full HD atau 1920x80 dengan refresh rate 60 Hz dan response time sebesar 30 ms. Panel layarnya ini diproduksi oleh AU Optronics dengan kode AUO DA91 atau B1400HAN06.2 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 74% DCI-P3, 100% sRGB, dan 74% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 300 nits dan kontras rasio 1200:1. Secara layar kalau ditanya, ini tergolong oke lah. Karena untuk color coverage-nya sudah ada 100% sRGB. Jadi dasarnya udah lumayan lah kan color coverage-nya. Terutama buat teman-teman yang mungkin butuh ataupun mau mulai keperluan desain grafis ataupun digital imaging. Ditambah lagi sudah ada fitur Acer Comfy View yang bisa mereduksi akan pantulan cahaya pada layar, di mana biasanya kan sering banget tuh ngeganggu penglihatan saat menggunakan laptop di kondisi lingkungan yang terang benderang. Lebih lanjut, nanti layarnya ini tuh memiliki bezel sebesar 0,8 cm di sisi kiri dan kanan, 1,4 cm di sisi atas yang sekaligus ditemani oleh webcam, dan 3,8 cm di sisi bawah. Nanti layar beserta dengan bezelnya ini akan ditopang oleh 2 buah engsel di sisi kanan dan kirinya, dan ini lumayan ringan kalau kita buka pakai satu tangan. Tapi Pical tetap saranin untuk kita buka laptopnya pakai 2 tangan aja untuk sekedar biar aman. Nanti saat terbuka, layarnya itu hanya membuka hingga 135 derajat aja. Dan memang bodi bagian belakangnya akan terangkat sekitar 3 derajat yang membantu akan jalur sirkulasi udara lebih baik dan juga untuk audio dari bagian dalam laptop itu akan lebih bagus keluarnya. Sementara di bagian input device, laptop ini tuh memiliki 2 input device standar dan juga sebuah security input. Yang input device pertama yaitu keyboard, ini dimana bertipe chiclet dengan cap yang berukuran 1,6 cm yang tergolong lebar untuk jari-jari kita. Ada beberapa fakta menarik nih soal keyboard laptop ini. Yang pertama, huruf R dan juga E pada keyboardnya ini dibuat secara terbalik dan menggunakan font berwarna kuning yang menunjukkan kalau pembuatan laptop ini tuh mengusung konsep RE atau review, rethink, reduce, dan juga recycle. Yang kedua, sama seperti bodi laptopnya, material caps pada keyboard ini juga terbuat dari plastik daur ulang, tapi dengan komposisi yang lebih tinggi dengan kandungan PCR atau post-consumer recycled sebesar 50%. Dan ketiga, warna hitam pada keycaps-nya ini bukan hasil paint job, melainkan warna asli dari hasil peleburan plastik daur ulangnya. Jadi benar-benar, laptop ini tuh diharapkan menjadi contoh lah bagaimana bentuk kepedulian Acer terhadap pencemaran lingkungan. Kemudian dari segi pemakaian keyboardnya sih, feedback-nya kalau ditanya ini terasa empuk di ujung-ujung jari Pical. Dan suara ketukan-ketukan keyboardnya juga memang masih terasa senyap, bahkan jika digunakan untuk kita pakai dengan mengetik cepat. Dan nanti buat teman-teman yang butuh penerangan ekstra pada saat mengetik, maka keyboard laptop ini juga sudah dilengkapi tuh dengan backlight berwarna putih yang memiliki 2 tingkat kecerahan dengan trigger di tombol F11. Dan buat yang penasaran gimana feedback dari keyboard Acer ini, Pical coba contoh ini. Contoh keyboard Acer Aspire Vero AV145159QK. Check this out. Selanjutnya untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana memiliki ukuran yang proporsional dengan bodi laptop yaitu di 10,6 x 6,7 cm dan berada tepat di tengah palm rest-nya. Touchpad ini sendiri memiliki warna yang sedikit lebih terang daripada keseluruhan bodi laptop dan juga memiliki tekstur yang licin dan ketinggian yang sedikit lebih rendah dari palm rest-nya. Sementara untuk materialnya, Acer lagi-lagi menggunakan material plastik yang dibentuk menggunakan teknologi Ocean Glass, yaitu mendaur ulang sisa sampah plastik, khususnya yang berasal dari lautan. Sayangnya nggak ada fitur yang wah pada touchpad-nya. Dan hanya dilengkapi dengan fitur-fitur standar aja, layaknya smart gesture, dan bahkan nggak ada tombol fisik yang terlihat pada permukaan touchpad-nya. Kalau ditanya soal feedback kliknya, ini cukup clicky, dengan suara yang masih bisa dibilang nggak berisik. Dan untuk menonaktifkan akan touchpad-nya, kita bisa gunakan tombol F10 untuk mematikan touchpad-nya, terutama buat Pical yang nggak suka pakai touchpad. Untuk yang penasaran, berikut ini deh, contoh suara feedback dari touchpad laptop Acer Aspire Vero AV145159QK. Check this out. Input device terakhir yaitu security input, di mana laptop ini memiliki sebuah fingerprint sensor. Di mana fingerprint sensornya ditempatkan pada sisi kiri atas area touchpad-nya, dengan bentuk persegi panjang kecil dengan frame berwarna hitam. Kemampuan sensornya cukup responsif dalam register maupun membaca sidik jari kita saat kita sign in Windows. Sehingga dengan menggunakan Windows Hello, kita nggak perlu lagi repot-repot ngetik password.
Masuk ke bagian performa, laptop ini sendiri tuh merupakan salah satu laptop Acer yang sudah tersertifikasi dari Intel Evo. Sehingga bisa dipastikan bahwa laptop ini memiliki desain yang compact, tipis, namun dilengkapi dengan prosesor teranyar dari Intel, dan juga memiliki power yang nggak main-main. Prosesornya sendiri dilengkapi dengan Intel Core i5 1235U dengan arsitektur Intel 7, serta TDP sebesar 15 watt yang bisa diturbo hingga 55 watt. Dan pada prosesor ini juga sudah menggunakan dua jenis inti, yaitu Performance Core dengan setting 2 inti fisik dan 2 inti virtual, dan Efficient Core dengan setting 8 inti fisik dan tanpa inti virtual. Jadi total keseluruhan inti pada prosesor ini adalah 12 inti. Prosesornya juga memiliki base frekuensi 2,5 GHz dengan boost maksimum hingga ke 4,4 GHz. Kemudian secara operating system, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Windows 11 dengan build number 22621.1105 atau build number Windows 11 paling terakhir pada saat video ini Pichel buat. Lalu untuk pengaturan performanya, seperti beberapa laptop Intel Evo yang sudah pernah Pichel bahas, maka laptop ini juga sudah memiliki beberapa mode performance. Namun untuk mengaktifkan mode-mode tersebut, di laptop ini kita harus menyalakan aplikasi khusus dari Acer, yaitu Acer VeroSense, yang dimana memberikan 4 mode performa, mulai dari Performance, Balance, Eco, hingga Eco Plus. Lebih lanjut nanti untuk menguji performa laptop ini, maka kita akan jalan ini beberapa benchmark untuk menguji sejauh mana kemampuan laptop ini. Dan dalam pengetesan ini, seperti biasa, kita tetap colokkan pada auto listrik agar kita dapat hasil maksimum, dan juga performance mode-nya kita setting di performance pada aplikasi VeroSense. Pertama dengan Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 8.255 poin untuk CPU multi-core, dan 1.587 poin untuk CPU single core, sehingga MP rasionya adalah 5,2 kali. Untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 3.263 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk tes rendering BMW di Blender, laptop ini menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 5 menit 10 detik untuk CPU tes dan 7 menit 42 detik untuk GPU tes. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk tes rendering Pichel Premiere benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil menarik project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 4 menit 27 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.715 untuk esensial, 7.125 untuk productivity, dan 5.725 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 5.440 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Sementara di sektor grafis, laptop ini memiliki integrated GPU Intel Iris Xe G7 80 EUS yang memiliki 640 computation unit, 80 unified pipeline, frekuensi up to 1.3 atau 1,3 GHz dengan sharing memori default sebesar 1 GB. Dan untuk menguji performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Hasilnya, grafik mendapatkan skor 1.218 dan CPU skor sebesar 6.445, sehingga rata-rata skor adalah 1.386. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game. Dan setelah Pichel tes dengan beragam resolusi, maka Pichel putuskan untuk menggunakan resolusi layar HD atau 1280x720 agar beban grafisnya nggak terlalu berat. Dan jangan lupa juga kita gunakan beragam setting game untuk mendapatkan average frame rate minimal 60 fps dengan laptop tetap dicolokkan kepada adaptor dan juga setting performance pada aplikasi VeroSense. Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1080x720 dan setting normal, average frame rate di 78,5, maksimum 125,5, dan minimum 48,9 fps.
Untuk CSGO dengan resolusi 1080x720 dan setting high, average frame rate di 88,1, maksimum 126,9, dan minimum 22,8 FPS. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1080x720 dan setting best looking, average frame rate di 85,4, maksimum 97,3, dan minimum 63,7 FPS. Untuk FIFA 22 dengan resolusi 1080x720 dan setting medium, average frame rate di 90,5, maksimum 103,3, dan minimum 0,4 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1080x720 dan setting low, average frame rate di 38,7, maksimum 50,6, dan minimum 21,1 FPS. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1080x720 dan setting high, average frame rate di 38,7, maksimum 50,6, dan minimum 21,7 FPS. Terakhir, untuk Genshin Impact dengan resolusi 1080x720 dan setting high, average frame rate di 68,6, maksimum 76,7, dan minimum 55,9 FPS. Lanjut ke bagian storage, laptop ini sendiri menggunakan interface PCIe 4.0 yang diisi oleh SSD NVMe, berkapasitas 512 GB dari Western Digital. Dan untuk kecepatan storage-nya via Crystal Disk Mark, maka untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 5,07 GB per second untuk membaca data dan 4,01 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 88 MB per second untuk membaca data dan 277 MB per second untuk menulis data. Secara performa, dengan hadirnya prosesor Intel generasi ke-12 yang ada pada laptop ini menjadikan keperluan render 3D ataupun video editing gitu ya, menjadi jauh lebih mudah lah, dan masih sanggup untuk digunakan sebagai tool kerja harian. Dan nanti dibalik akan performa tersebut, maka laptop ini dilengkapi dengan sebuah kipas yang terhubung dengan heat pipe tunggal. Nanti udara panas akan keluar dari lubang-lubang exhaust di area engsel layar. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, kita tes laptop ini dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Lebih lanjut, di laptopnya, VeroSense kita tetap buat di balance mode dan kita tetap colokkan kepada adaptor listrik. Dalam keadaan idle, laptop ini tuh berada di range CPU usage di 0,4%, temperatur 38,9 derajat Celcius, daya 1,4 watt, dan frekuensi yang berada di 1,3 GHz, yang beberapa kali masih spike ke 2,6 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi prosesornya naik ke 3,4 GHz, temperatur 86 derajat Celcius, dan daya 51,4 watt. Lonjakan ini hanya bertahan selama 21 detik aja, dan dia langsung dayanya drop ke level 27,2 watt dengan frekuensi di 2,6 GHz dan suhu di 78 derajat Celcius. Setelah pergerakan tadi, grafisnya akhirnya menunjukkan pergerakan yang cukup stabil hingga akhir pengetesan. Dengan skor akhir tuh di daya 28,4 watt untuk power, 2,6 GHz untuk frekuensi prosesor, dan suhu di 78 derajat Celcius. Sesudah itu kita akhiri pengetesan dengan total durasi pengetesan 21 menit dan 11 detik. Kemudian untuk suhu bodi laptopnya sendiri dalam kondisi testing baterai Modern Office di mode balance sebagai simulasi pemakaian harian gitu ya. Maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini terfokus pada area tengah keyboard yang merambat hingga ke area engsel layar. Di titik ini panas rata-rata di 29,6 derajat, maksimum 33,7, dan minimum 27,8 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya terfokus di area chip CPU dan juga GPU-nya, di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 32,4 derajat, maksimum 34, dan minimum 30 derajat Celcius. Kemudian skenario kedua saat stress test, maka panas pada permukaan laptop ini tuh terpusat di area exhaust pada engsel layar, dan juga memang menyebar ke area keyboardnya. Di mana pada area ini panasnya berada di rata-rata 39 derajat, maksimum 49,4, dan minimum 30,6 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panas juga terfokus pada area yang sama dengan pengetesan sebelumnya, di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 53,9 derajat, maksimum 63,5, dan minimum 40,9 derajat Celcius. Suhu panasnya memang terdeteksi di bodi laptopnya tuh cenderung tinggi ya, apalagi pada saat stress test. Hal ini disebabkan karena kurangnya sistem pendinginan pada laptop ini. Terlebih dengan adanya performance mode, maka sudah pasti kinerja prosesor dan juga GPU-nya jadi lebih ngegas. Jadi, to be honest, kalau teman-teman punya laptop ini, pastikan agar kita pakai cooling pad tambahan lah, agar performance-nya bisa lebih maksimum dan nggak gampang throttling seperti ini. Lebih lanjut, untuk sektor audio, laptop ini memiliki 2 buah speaker di sisi kiri dan kanan bagian bawah laptop, yang sayangnya tidak ada keterangan apapun soal tuning pada speakernya. Sehingga untuk kualitas audionya, Pichel nggak terlalu ekspektasi macam-macam, walaupun kualitasnya tergolong masih oke dan juga jernih. Dan saat kita uji di volume maksimum, speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 81,9 desibel, dengan maksimum hingga 89,5 desibel. Jadi masih tergolong kencang lah ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, ini dia deh, contoh audio dari laptop Acer Aspire Vero AV14 5159QK. Check this out.
Sementara di sisi webcam, laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan webcam 2,1 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30 fps atau foto sebesar 1920 x 1080 piksel. Nanti saat pengoperasian akan ada indikator berwarna hijau di samping kiri dari webcamnya. Dan kalau teman-teman tanya soal kualitasnya, masih tergolong banyak noise lah yang muncul dari hasil webcamnya. Tapi kalau ditanya apakah oke kalau di kondisi banyak cahaya, ya jelas oke. Tapi ini benar-benar harus tempatnya banyak banget cahayanya, baru nggak akan ada lah, ataupun minim lah noise-nya. Dan buat yang penasaran, ini dia contoh hasil video dari webcam Acer Aspire Vero AV14 5159QK. Check this out. Ini dia hasil tangkapan kamera laptop Acer Aspire Vero AV145159QK. Ya, ini dengan setup kamera 2,1 megapiksel atau tangkapannya 1080p 30 fps ya teman-teman. Nah, ini Jalok lagi ada di teras, lagi tengah hari bolong sekitar jam berapa nih? Jam 2. Ya, kelihatan kan gambarnya? Bagus kan? Iyalah, cahayanya lagi bagus. Coba kita langsung banyak noise-nya. Ya. Ya itu aja deh teman-teman. Thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip Intel Wi-Fi 6E AX211 yang support Wi-Fi 6E 80211AX dan Bluetooth versi 5.3. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Tapi sayangnya laptop ini nggak dilengkapi dengan port LAN. Jadi mau nggak mau kita hanya bisa mengandalkan jalur Wi-Fi ataupun kalau mau kita bisa pakai Ethernet portable pakai USB port. Di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai lithium polymer dengan kode AP18C7M dengan kapasitas 55.900 mWh. Dalam pengujian baterai menggunakan PCMark 10 dengan schedule Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 23 jam 47 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Untuk pemakaian harian, kalau teman-teman tanya, baterainya ini tergolong keren abis sih. Bisa nyala hampir 24 jam tanpa ketemu colokan listrik sama sekali. Gokil! Sementara saat kita menggunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini dapat bertahan hanya 1 jam 46 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Di sisi sini, sejujurnya Pichel ngarepin jauh lebih tinggi. Karena kan benchmark kita pakai standar yang tadi gitu kan ya. Dipakai normal hampir 24 jam. Kalau gaming bisa dong hampir 7 jam, 8 jam gitu ya kan. Logikanya bagi sepertiga lah gitu ya. Tapi malahan ini mirip-mirip aja sama laptop yang pada umumnya aja. Sedih. Nanti untuk pengisian dayanya, seperti yang sudah Pichel sebutkan di awal, laptop ini sebenarnya tuh punya dedicated charging port. Tapi yang jadi masalah, Acer malahan ngasih charger tuh USB Type-C dengan output sebesar 20 volt 3,25 ampere dan total daya 65 watt. Nanti dalam pengisian dayanya sebenarnya nggak ada masalah. 0 hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 52 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak kita gunakan. Namun yang Pichel agak bingung di sini ya, karena dengan pakainya charging port Type-C, maka menjadikan port Thunderbolt-nya tuh kepake buat charger doang. Saran Pichel ya, kalau beli laptop ini, mau nggak mau mending beli charger khusus biar kita bisa pakai yang charging port dedicated-nya gitu. Sehingga untuk yang Thunderbolt-nya tuh bisa dipakai buat yang lain gitu. Kan sayang, Thunderbolt cuma dipakai buat charging doang. Terakhir di bagian upgrade, sayangnya laptop ini hanya dilengkapi dengan satu opsi upgrade aja, yaitu pada sisi storage-nya. Karena pada bagian internalnya hanya tersedia satu slot NVMe 2280 atau yang paling panjang, yang dimana saat ini sudah terisi dengan modul SSD NVMe tipe 2280 dengan kapasitas 512 GB. Jadi opsi upgrade yang ditawarkan hanya mengganti modul yang ada kepada kapasitas yang lebih tinggi. Sementara di bagian memori, sayangnya RAM-nya semua sudah integrated dan tidak disediakan slot RAM tambahan. Sehingga tidak ada opsi upgrade kepada kapasitas RAM yang lebih tinggi. Agak concern, karena RAM-nya cuma 8 GB. Dan zaman now 8 GB kayaknya agak kurang nggak ya sih ya? Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut aku pribadi Pichel, laptop Acer Aspire Vero AV145159QK adalah laptop kelas konsumer buat teman-teman sekalian yang memang lagi butuh laptop dengan spek terbaru, tapi nggak terlalu mentingin akan sisi gamingnya. Apalagi di sisi lain memang cuma buat laptop harian aja. Ditambah lagi, laptop ini cocok banget kalau teman-teman yang pengen ngebantu usaha pelestarian lingkungan dengan cara membeli barang-barang hasil daur ulang limbah plastik yang udah terlalu banyak lah ngotorin lingkungan kita. Tapi bagaimanapun juga, dari segi hardware, laptop ini masih tergolong oke buat dijadiin partner kerja. Di level office ataupun medium load ini masih oke. Apalagi daya tahan baterainya yang beneran seharian udah pasti bisa memenuhi kebutuhan komputasi kita, tanpa harus sering-sering cari colokan listrik. Sementara di segi harga, laptop ini tuh dibanderol surprisingly hanya mulai dari 10 jutaan aja pada online shop resmi Acer Indonesia untuk spek yang Pichel review kali ini.
Bener-bener harga yang terjangkau banget buat kita yang mau partner harian dan di sisi lain butuh performa yang bisa ngejar kebutuhan, tapi di sisi lain juga kita punya uang yang nggak banyak buat di spending. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, budget 10 jutaan mau beli apa? Ya, kalau memang cuma buat pakai normal-normal doang, ini udah pasti rekomendasi sih. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pical cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Tekno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu picalmediagroup.com. Oh ya, teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita belakang dari Pical, yaitu PMG Vibes. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye! Kita cinta lingkungan, ya kan? Minimal kita nggak ngangkat sampah dari selokan, ya kan? Dan kita nggak buang sampah juga ke selokan, tapi kita beli laptop hasil daur ulang. Gila. Paling cinta lingkungan banget, ya kan?